Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami Chan Deso Channel yang membahas tentang seputar pertanian dan budidaya tanaman padi. Teman-temanku semuanya di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan diluaskan rezekinya. Allahumma amin amin ya robbal ngalamin. Teman-temanku semuanya, hari ini tepat tanggal 24 November ya, hari Minggu, jam 7:59, jam 07:59 kami berkunjung ke lahan sawah ya teman-teman. Ini sudah mulai persiapan tahap pengolahan tanah untuk persiapan musim tanam pertama ya teman-teman. Episode sebelumnya kita sudah membahas persiapan lahan sebelum dilakukan pembajakan ya teman-teman. Sebelum dibajak, traktor turun, kita harus sudah mempersiapkan lahan. Apa yang harus kita persiapkan kemarin sudah dibahas di episode sebelumnya atau di video sebelumnya ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas persiapan selanjutnya ya teman-teman. Apa saja yang akan kita lakukan? Mari simak video selengkapnya, jangan di skip. Siapkan kopi dan amunisinya. Ya, oke teman-teman, mari kita lakukan pembahasan untuk persiapan pengolahan tanah selanjutnya sebelum musim tanam dimulai ya teman-teman. Kita akan fokus terhadap persiapan pengolahan tanah ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan pematangnya ya teman-teman, atau kalau di tempat kami itu bilangnya galeng ya. Pematang atau galengan itu harus kita bersihkan dari rumput-rumput yang tumbuh atau rumput-rumput yang menjalar di pematang. Tujuannya apa? Tujuannya agar bersih teman-teman, agar bersih pematangnya. Terus kemudian rumput-rumput yang menjalar tadi yang kita bersihkan itu bisa ikut membusuk ketika di traktor. Nah, itu ketika bisa ikut membusuk, itu bisa menjadi pupuk alami ya teman-teman, untuk membantu menaikkan pH tanah ya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama, membersihkan pematang dulu ya teman-teman. Kalau sudah dibersihkan pematangnya, nanti kita sambil menunggu traktor bekerja, ini sambil nunggu traktor bekerja dilakukan penyingkalan ya. Traktor ini pada tahap penyingkalan tanah ya teman-teman. Ini kalau di tempat kami seperti ini, membalikan tanah seperti ini itu menyebutnya disingkal ya teman-teman, disingkal ya, atau penyingkalan tanah atau membalikan tanah gitu ya teman-teman. Ini waktu setelah selesai disingkal sampai di traktor untuk kedua kalinya ini biasanya sampai 2 atau 3 minggu ya teman-teman dibiarkan. Tujuannya biar apa? Biar rumput-rumput yang hijau seperti itu biar ikut membusuk ya teman-teman, biar ikut membusuk. Jadi nanti pas dilakukan traktor yang kedua
atau pengolahan tanah yang kedua oleh traktor itu nanti akan mudah dilakukan pengolahannya ya teman-teman. Selain itu juga itu bisa menjadi pupuk alami ya teman-teman, pupuk alami bagi tanah ya, karena nanti ketika sudah membusuk bercampur dengan tanah itu bisa menjadi pupuk alami yang bisa menaikkan pH tanah kita. Ya teman-teman, jadi tahap yang sudah kita lakukan sampai hari ini adalah tahap penyingkalan sawah ya teman-teman, atau penyingkalan tanah ya. Jadi penyingkalan tanah itu seperti ini ya teman-teman, tanah dibalik menggunakan traktor ya. Jadi tanah kita lakukan pengolahan seperti ini. Jadi tanahnya dibalik. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar rumput-rumput yang tumbuh di sawah kita itu bisa membusuk ya teman-teman. Sekitar 3 minggu itu didiamkan, itu nanti akan membusuk rumput-rumput yang tumbuh itu di sawah kita ya teman-teman. Para petani kita itu dalam tahap persiapan tanah itu ada berbagai macam metode ya teman-teman. Ketika traktor turun itu yang pertama ada yang namanya metode penyingkalan seperti ini ya teman-teman. Jadi tanah dibalik menggunakan traktor seperti ini, didiamkan kurang lebih 2-3 minggu. Ada juga petani yang melakukan pengolahan sawah tidak disingkal seperti ini ya teman-teman, tapi hanya cukup digiling menggunakan traktor. Jadi tanah rumput yang ada di sawah itu cukup hanya digiling menggunakan traktor, tidak dilakukan penyingkalan seperti ini. Bagus yang mana? Kalau ada yang bertanya seperti itu, bagus yang mana, disingkal seperti ini atau cukup digiling? Kalau menurut saya pribadi itu bagus yang digiling seperti yang disingkal seperti ini ya teman-teman. Saya lebih suka untuk tanah yang disingkal seperti ini. Karena apa? Karena tanah itu dibalik seperti ini, tentunya rumput-rumput yang tumbuh itu ikut terbalik itu. Karena terbalik itu akan mempercepat proses pembusukan ya teman-teman, akan mempercepat proses pembusukan, sehingga mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan cepat mengurai dan bercampur dengan tanah, sehingga pH tanah kita itu akan maksimal ketika pada saat penanaman padi dimulai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian tahap yang selanjutnya nanti setelah ini sawah disingkal seperti ini, apa yang dilakukan oleh petani di sini itu sambil menunggu pentlaktoran yang kedua, ini kita harus sudah mempersiapkan benih ya teman-teman, tahap penyemaian benih padi. Oke, dalam tahap penyemaian benih padi apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak selanjutnya. Ya teman-teman semuanya, ketika tanah sudah disingkal seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan tentunya kita harus sudah mulai mempersiapkan penyemaian benih ya teman-teman. Karena ketika tanah sudah disingkal seperti ini, tadi kami bilang 2-3 minggu ini akan didiamkan ya. Ketika tanah sudah disingkal seperti ini 2-3 minggu didiamkan, tujuannya agar rumput-rumput yang tumbuh tadi itu membusuk ya. Jadi sambil menunggu pembusukan rumput itu kita harus mempersiapkan penyemaian benih. Ini adalah lokasi yang akan kita gunakan untuk penyemaian benih ya teman-teman. Di sini nanti rencananya kita akan semai padi 15 kilo ya teman-teman. 15 kilo benih padi di sini, tidak semua sih ya, hanya butuh dua bedeng gitulah, mungkin 2 bedeng yang akan kita buat untuk penyemaian benih. Nanti lokasinya di sini ya teman-teman, 2 bedengan untuk tempat benih padi. Jadi nanti tanah ini itu akan dilakukan pentelaktoran lagi ya teman-teman. Nanti ini harus disiapkan, ditelaktor lagi, dihaluskan tanah-tanah yang dibalik ini, nanti dihaluskan agar mudah dalam pembuatan papan sebaran atau tempat sebaran. Kalau di kami itu bilangnya itu papan sebaran ya. Nanti digiling tanahnya, dihaluskan, kemudian kita ratakan dan kita bersihkan, sehingga nanti kalau sudah rata, sudah bersih, sudah siap kita lakukan penyemaian benih ya teman-teman. Jadi ini mungkin sekitar 5-7 hari lagi ini akan kita lakukan penyemaian benih di sini ya teman-teman. Ini kita nunggu traktornya sampai sini ya teman-teman, masih di sana traktornya. Nah, itu mungkin 4 atau 5-7 hari mungkin sampai di sini, nanti akan dibuatkan untuk tempat menyemai padi di sini ya. Dihaluskan tanahnya dengan traktor, nanti kita olah. Begitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita sudah menyemai padi itu menunggu benih sampai siap untuk ditanam itu juga memakan waktu ya teman-teman, sekitar 20 hari sampai 25 hari. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan dari hari ini sampai musim tanamnya itu sampai musim tanam itu dimulai ya. Jadi kurang lebih 1 bulan di sini, nanti sejak hari ini itu baru kita bisa menanam padi ya teman-teman. Jadi itu yang kita bisa bagikan untuk hari ini, informasi tahap persiapan pengolahan tanah ya teman-teman. Itu yang sudah biasa kami lakukan di tempat kami. Mungkin berbeda dengan di tempat kalian semua, tergantung kebiasaan dan lokasi masing-masing ya teman-teman. Namun jika berbeda, monggo saling berbagi informasi, saling berbagi tips dan trik agar persiapan pengolahan tanah kita itu bisa maksimal ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi masukan, silakan sampaikan masukan, kritik dan sarannya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like, komen dan subscribe
agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan semangat bagi kami untuk membagikan informasi seputar pertanian di tempat kami. Kiranya itu ya teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kalian semua, petani-petani pemula di Indonesia. Jangan malu untuk bertani, pemuda harus siap bertani. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.